فبأي آلاء ربكما تكذبان. Afwan Ustadz, semoga Allah menjaga antum dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ana izin bertanya, bagaimana cara mengontrol hati agar terus tetap istiqomah di atas keimanan walaupun putur melandanya, karena fitnah di zaman ini luar biasa. Dan juga bagaimana cara mengontrol hati agar merasa tidak lebih baik dari orang lain, karena terkadang bila kita merasa iman sedang di puncaknya atau semangat beribadah, terkadang menganggap orang lain yang malas beribadah itu berada di bawah imannya daripada kita. Ya Masya Allah, ini pertanyaan pertamanya antum perlu satu ceramah penuh. Ya baik, saya punya beberapa ceramah ya terkait dengan pertanyaan ini. Ada namanya sebab-sebab istiqamah. Ada ceramah saya tentang sebab-sebab keteguhan di atas agama. Ada ceramah saya judulnya bagaimana meraih husnul khatimah. Itu semuanya ada keterkaitan dengan apa yang ditanyakan. Memang di masa sekarang ini seperti yang antum sudah maklumi, antum saksikan, kita hidup di tengahnya. Ini masa subhanallah banyak ujian dan cobaan. Tapi mungkin di situ juga sudut rahmat Allah, kasih sayang Allah dan pintu ibadah yang dibukakan untuk kita. Iya. Mungkin itu jadi lahan ketaatan kita, jihad kita untuk menghindari dari apa? Dari fitnah-fitnah tersebut. Sisa satu, perlu belajar, istiqomah di dalam belajar. Yang kedua, berkawan dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, dia putus hatinya dari segala yang menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang menyibukkan dari Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Ini yang di tangan kita ini. Nah, ini. Ini kata para ulama ini, sebagian ulama kita berkata, ini min qutta'it turuq, dari begal di jalanan. Dia bisa merampok waktu orang, dia merampok kehidupan orang gara-gara HP. Jelas ya? Karena itu saya nggak nasihatkan ya teman-teman ini kalau tidak ada keperluan di HP. Jadi masalahnya kita ini, HP saya tadinya saya mau buang semua, tapi saya dikasih lagi hadiah sama orang. Akhirnya saya pakai lagi. Karena memang pekerjaan saya juga terkait dengan banyak hal harus saya periksa dari HP. Bersama dengan itu, ini beban hidup. Iya, beban hidup. Karena memang seperti Anda bilang, fitnah itu banyak sekali. Fitnah banyak sekali. Jadi kalau tidak perlu, jangan terlalu banyak bergampangan dengan itu. Dibatasi pada hal-hal yang perlu saja. Dibatasi pada hal-hal yang diperlukan. Terus yang keempat, fokus pada sebuah amalan yang kita berharap amalan itu bekal keselamatan kita di depan Allah. Itu selain daripada kewajiban. Yang pertama kewajiban dulu ya. Kewajiban jangan sampai ada yang luput. Terus cari amalan-amalan yang kita bisa continue di dalam kehidupan, tidak kita tinggalkan. Dan itu kita harapkan berjumpa dengan Allah dengan amalan tersebut. Makanya Ummu Habibah itu radhiyallahu anha, setelah beliau dengar dari Nabi sholat 12 rakaat sehari semalam rawatib, itu tidak pernah beliau tinggalkan selama beliau hidup. Bilal ketika dikasih wasiat, 3 wasiat oleh Nabi SAW sepanjang bukan Bilal ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu beliau lakukan selama beliau hidup. Nah, itu jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat. Iya. Nah, sebagian sahabat sederhana dia. Sederhana. Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Nabi berkatakan masuk seorang di masjid ini, dia dari penduduk sorga. Masuk sahabat ini.
Besoknya Nabi duduk lagi bersama para sahabat. Nabi berkata akan masuk di masjid ini seorang dari penduduk surga. Masuk lagi orang itu. Heran Abdullah bin Amr bin As. Ini apa amalan orang ini? Saya harus pelajari. Pergilah dia ke rumah orang itu. Dia tinggal di rumah orang tersebut. Ingin dia tahu. Setelah 3 hari 3 malam dia tinggal bersama orang itu. Karena itu waktu bertamu. Dia tidak melihat banyak hal dari orang tersebut. Di siang hari juga bukan orang yang dikatakan puasa tiap hari. Di malam hari juga tidak dikatakan orang yang selalu sholat malam. Hanya saja dia witir. Ada witir dia jaga. Ya, kehidupannya biasa saja. Gitu 3 hari Abdullah bin Amr bin As bilang, saya sebenarnya tinggal di sini melakukan ini karena saya dengar Nabi mengatakan kamu dari penduduk sorga. Saya mau tahu apa amalan yang kamu lakukan. Kata orang itu yang kamu lihat. Itu yang kamu lihat. Begitu Abdullah bin Amr bin As mau pergi, dia berkata, ya barangkali yang kamu maksud itu adalah saya tidak pernah menyimpan suatu hal yang buruk kepada siapapun dari umat Islam. Itu sesuatu di hati malah. Tidak kelihatan. Tapi dia selalu hidup itu tidak mau dia punya masalah dengan siapapun. Walaupun dia dizalimi, tidak apa-apa, saya maafkan saya. Supaya dia keluar di bumi ini selamat dari manusia. Tidak ada keterkaitan dengan siapapun. Suatu di hatinya. Satu sifat saja ini, anak muda ini. Ya. Dia menghadap kepada Allah sebagai anak muda yang salih. Yang menjaga agamanya. Tanya dia jaga. Dia pelihara. Jelas ya, tidak mau terfitnah dengan perempuan. Itu jadi hidup bagus itu. Itu satu amalan soleh dia jaga. Istiqamah. Tapi sulit juga dia ini ya, karena anak muda kan akan nikah juga kan. Kalau dia sudah nikah berarti dia sudah selamat dari satu amalan ini. Karena dia sudah nikah gitu. Sisa dia jaga sepanjang hidupnya. Iya. Tapi di masa muda dia memelihara itu luar biasa. Itu satu amalan. Salah satu dari 7 penduduk sorga itu atau orang yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah pada hari kiamat, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan seorang anak muda tumbuh dalam ibadah kepada Rabbnya. Ya, dia pengen istiqamah sepanjang dia masih muda sampai dia dewasa dia akan tumbuh dalam ibadah. Itu satu aja dia jaga, dia pelihara itu sudah titel hidup dia dapat. Itu perlu ada amalan yang seperti itu. Agar supaya seorang itu istiqamah. Kemudian yang terakhir, jangan seseorang itu memandang dirinya punya sesuatu. Sebab itu enggak bagus. Para nabi dan para rasul saja itu selalu berdoa kepada Allah. Menganggap dirinya orang yang sangat fakir. Bayangkan itu Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, sungguhnya saya ini orang yang sangat fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Iya. Dan jangan pernah merasa berbuat sesuatu yang melebihi orang lain. Sebab itu kesombongan. Itu kesombongan namanya terhadap manusia. Kita menganggap remeh orang, menganggap diri kita lebih bagus daripada dia. Tapi kalau dia berbuat hal yang baik, dalam rangka hal itu dia lakukan karena Allah, atau supaya dia bisa bantu saudaranya, beramal yang baik bersamanya, bisa tolong menolong dalam kebaikan, itu kan hal yang baik dia bisa niatkan. Ya, dan ini perlu dipelajari. Itu ada kaitannya dengan masalah tauhid juga. Masalah keimanan. Karena fikih amalan hati itu bagian dari tauhid dan keimanan. Ya wallahu ta'ala alam.